Sahabat Maksi, kembali lagi nih bersama aku Dinda di program Jelajah Sawit. Nah, kali ini Dinda udah ada di Pusat Penelitian Kelapa Sawit Unit Bogor. Nah, di sini Dinda mau ketemu dan wawancara beberapa peneliti yang ada di sini. Penasaran bagaimana keseruannya? Yuk, terus ikuti episode Jelajah Sawit kali ini. Oke sahabat Maksi, saat ini di episode kali ini aku sudah bersama dengan Ibu Dr. Hayati Minarsi. Ibu Dr. Hayati Minarsi, biasa dipanggil dengan Ibu Hayati. Ibu Hayati. Oke, Ibu, boleh ya aku minta waktu sebentar untuk wawancara? Ya. Ibu kalau boleh tahu, Ibu ini sebagai apa sih Bu di Pusat Penelitian Kelapa Sawit Unit Bogor ini? Saya di sini sebagai researcher atau peneliti, bidangnya adalah biologi molekuler tanaman. Oke, kalau boleh tahu itu apa aja tuh Bu yang diteliti? Biologi molekuler tanaman itu adalah bidang ilmu yang basicnya adalah terkait dengan DNA, RNA, protein. Kemudian kita juga melaksanakan rekayasa genetika, marker molekuler, pokoknya hal-hal yang berbasis DNA. Kira-kira DNA kelapa sawit apakah diteliti juga? Oh iya, tentu. Iya. Jadi sebenarnya sudah lama juga kita mencoba mencari untuk marker molekuler, kemudian juga identifikasi patogen maupun penyakit ya, penyebab penyakit gitu dengan secara metode molekuler, dan itu biasanya kan lebih akurat dibandingkan yang konvensional. Ibu kalau boleh tahu, Ibu sudah berapa lama sih Bu bekerja di sini? Udah lama Mbak, nanti ketahuan umurnya ya. Sudah, kalau di Bogor saya dari tahun 98. Kalau sebelumnya saya pernah juga di P3GI Pasuruan dari tahun 91. Jadi udah cukup lama. Ya. Dari tahun 91 itu terus meneliti gitu Bu ya? Iya, kurang lebih gitu. Ibu kalau boleh tahu alasan apa sih Bu yang awalnya membuat Ibu ingin menjadi seorang peneliti? Sebetulnya sih tidak spesifik cita-cita ya Mbak ya, cuman mungkin dulu saya akan S1 di IPB, bidangnya proteksi. Sepertinya kok menarik gitu ya dulu kalau praktikum gitu ya, melihat terkait dengan makhluk hidup gitu ya, kita terkait dengan cendawan, kemudian hama, yang lain-lain. Nah, pada saat lulus ada lowongan kebetulan waktu itu untuk sebagai peneliti, sehingga saya mencoba dan akhirnya diterima. Dan ternyata memang itu tantangan ya, challenging gitu sebagai peneliti, karena selalu ada masalah yang perlu kita cari jawabannya. Gitu sih. Kalau boleh tahu nih Bu, dari tantangan itu ada nggak sih Bu yang paling menarik yang bisa diceritakan ke sahabat Maksi? Banyak sih Mbak yang menariknya ya. Salah satu deh. Yang terkait sawit misalnya, kita berusaha mencari waktu itu bagaimana mengidentifikasi beberapa jenis cendawan Ganoderma yang penyebab busuk pangkal batang gitu ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana kekerabatannya, keragamannya ya, di situ ada banyak hal-hal yang kita baru tahu gitu ya. Kemudian juga kita menjadi berkomunikasi juga dengan pihak luar negeri, akhirnya memperluas networking kita, sehingga disitulah banyak menariknya lah sebagai seorang peneliti. Jadi ternyata menjadi seorang peneliti itu bisa memperluas networking juga. Betul sekali. Iya. Oke, tadi kan hal yang menarik diceritakan nih. Kalau dari tadi tahun 90-an sampai hingga saat ini kan Ibu menjadi seorang peneliti, pernah nggak sih Ibu merasa jenuh, bosan, capek dengan apa yang Ibu kerjakan selama ini? Oh ya, pasti ada lah ya, namanya kita melakukan suatu pekerjaan dan itu dalam jangka panjang. Apalagi bidang biologi molekuler itu Mbak, kadang-kadang dalam kita menjalankan satu rangkaian sudah seminggu melakukan, ternyata hasilnya nggak ada gitu ya. Nah di situ tuh biasanya kita agak down. Tapi setelah itu kita belajar lagi dari literatur, oh ternyata di mana sih kendalanya, bagaimana solusinya, bisa semangat lagi. Itu cara bikin semangatnya Bu, gimana cara mengatasi dari jenuhnya itu?
Kalau pada saat jenuh sih biasanya tinggalin aja dulu ya. Tinggalin dulu aja. Kita mungkin butuh refreshing ya. healing dulu ya. Atau mungkin misalnya apalah kalau kita punya hobi yang lain ya. Jadi jangan selalu menjalankan atau mengerjakan hal yang sama dulu. Nah, kemudian setelah itu kita komunikasi dengan teman-teman, dengan sesama peneliti, mencari literatur yang lain gitu ya. Dan ya mungkin sekarang sih udah lebih gampang ya dari YouTube dan sebagainya, Google gitu. Jadi ya insya Allah solusinya pasti ada. Pasti ya. Oke. Ibu, kita balik lagi ke kelapa sawit ya. Nah, aku penasaran nih, dari kacamata seorang ahli ibu sebagai peneliti, kan banyak banget nih Bu persepsi atau enggak anggapan orang khalayak itu menganggap kalau misalkan kelapa sawit ini tuh minyak kelapa sawit ya terutama itu banyak menimbulkan penyakit gitu, kayak dapat menimbulkan kolesterol gitu kan, dapat menimbulkan kanker dan banyak penyakit yang lain sebagainya gitu. Kalau menurut Ibu nih, benar nggak sih Bu seperti itu? Kalau menurut saya sih tidak sepenuhnya benar ya, istilahnya ya sebagian besar itu salah ya menurut saya anggapannya gitu lah, karena di dalam sawit itu sendiri kan ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Ada yang baik dan ada yang kurang baik juga gitu. Saat ini dengan perkembangan teknologi kita sedang meningkatkan kandungan asam lemak tak jenuh dari minyak sawit gitu kan, sehingga trennya itu kan nanti semuanya orang kan lifestyle-nya hidup sehat ya. Iya. Nah, minyak juga harus yang sehat gitu. Dan itu bisa untuk selain sehat untuk kecantikan juga gitu ya. Sehingga kedepannya itu banyak hal lah yang bisa diperoleh atau diambil manfaatnya dari minyak kelapa sawit. Jadi itu mitos ya. Kalau Iya. misalkan dibilang bisa menimbulkan penyakit itu mitos. Ya, tentunya memang segala sesuatu jangan berlebihan juga ya. Jadi kalau misalnya orang bilang nggak apa-apa makan gorengan, iya, tapi jangan juga selalu gorengan aja gitu ya. Kalaupun mau makan gorengan mungkin bisa diimbangi juga dengan olahraga, dan itu selalu keseimbangan yang penting. Yang penting harus tetap sesuai dengan kadar penggunaannya. Betul. Ya. Oke Ibu, terkait dengan penelitian yang Ibu sudah lakukan tadi, apalagi terutama tentang kelapa sawit Bu ya, ada nggak sih Bu hal yang paling menarik gitu dari selama penelitian kelapa sawit? Ya, yang banyak sebetulnya Mbak ya, yang menarik karena sawit ini kan banyak aspek yang bisa diteliti gitu ya, dan masih banyak masalah yang belum dituntaskan gitu ya. Terutama sih sebetulnya yang terkait dengan penyakit utama, yaitu yang disebabkan oleh cendawan Ganoderma. Nah, kami karena basicnya adalah biologi molekuler, jadi kita berupaya mencoba mengidentifikasi atau deteksi secara cepat, secara dini, supaya nanti di lapang itu orang tidak perlu menunggu lama untuk melihat apakah tanamannya ini tertular Ganoderma atau tidak. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian juga saat ini kita sedang mencoba yang tadi ya, untuk merekayasa secara cisgenik atau genome editing untuk asam lemak tak jenuh dari kandungan kelapa sawit itu sendiri. Sahabat Maksi, mungkin tadi pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir Bu ya di dalam sesi wawancara kita kali ini. Dan ternyata nih yang harus Sahabat Maksi ketahui kalau misalkan pekerjaan sebagai peneliti ini pekerjaan yang mulia ya Bu ya, karena dapat menginspirasi kita semua, terutama pekerjaan ini dapat bermanfaat untuk komoditi pertanian dan juga yang pasti bermanfaat untuk kita semua. Jadi jangan takut ya untuk mengonsumsi minyak kelapa sawit. Betul Bu? Betul sekali. Oke, Ibu Hayati terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga. Oke, jangan lupa terus ikuti Jelajah Sawit episode kali ini. Nah, sawit sendiri itu sebenarnya salah satu anugerah terbesar untuk bangsa kita secara ekonomi. Jadi dan karena belum banyak yang mengeksplor mengaplikasikan teknologi baru untuk pengembangan sawit kita,